Cawe-cawe kayaknya udah lama kita dengar, tapi cawe-cawe kali ini Mas Hendry Satrio, saya ingin kembali ke Anda. Kira-kira menurut Mas Hendry ini untuk mengamankan kepentingan Pak Jokowi itu sampai di Oktober saja, atau ini termasuk bagian dari deal-deal Pak Jokowi dengan Prabowo dalam rangka juga temanya transisi kekuasaan gitu, Mas Hen? Kalau saya sih melihatnya kita kesampingkan dulu variabel Pak Prabowo ya Mas. Oke. Karena kan memang dia belum dilantik dan kemudian dia masih jadi anak buahnya Pak Jokowi itu. Iya. Jadi artinya semua tindakan hari ini semuanya ya, termasuk Golkar, kemudian reshuffle, ya ini dalam rangka persiapannya Pak Jokowi sebetulnya menurut saya. Jadi saya sih justru hampir yakin bahwa Pak Prabowo banyak nggak setujunya sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kali ini, tapi dia kan tidak berdaya karena dia belum menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya. Sementara per hari ini semua rakyat berdoa tuh bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden yang lebih baik dari Pak Jokowi, karena itu menjadi harapan semua masyarakat, semua rakyat ya. Nah itu karena rakyat mendoakan Pak Prabowo seperti itu, akan lebih baik dari Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi juga mendengar. Nah dia kan bertanya-tanya, lah kemudian doa rakyat untuk saya itu apa? Nah, makanya dia kemudian siap-siap. Karena kan dia nggak bisa tahu juga apa doa rakyat untuk dirinya ya. Jadi ya gitu jadinya dia siap-siap sendiri deh akhirnya. Ya, Mas Hendry, ini tadi saya minjam statementnya Mas Guntur soal kontrak politik Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Harusnya kan selesai di Oktober 2024. Artinya kalau bicara kontrak politik ada one prestasi dong. Menurut Anda yang one prestasi itu siapa? Apakah Presiden Jokowi karena masih ada waktu kurang dari 2 bulan kontraknya berakhir, atau karena dipicu oleh beberapa hal, misalnya buruknya komunikasi politik antara Ketum PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir? Nah, saya tuh nggak paham ya kontrak politiknya apa. Tapi yang jelas kan secara kasat mata terlihat Pak Jokowi jalan sendiri meninggalkan Ibu Mega ya, meninggalkan PDI Perjuangan. Apakah kemudian itu adalah end of contract yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat dia tidak lagi bersama PDI Perjuangan pada saat pemilihan presiden lalu gitu ya? Ya itu Pak Jokowi dan PDI Perjuangan yang bisa menjawab. Jadi Mas Guntur juga pasti bisa menjawab itu. Tapi kalau yang saya lihat memang sejak Pak Jokowi berpisah jalan di Pilpres, itulah akhir dari masa mesranya Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Dan apa yang terjadi di Pilkada saat ini kan nampaknya terlihat gitu. Bukan saja Anies Baswedan nampaknya ditarget, tapi juga keikutsertaan PDI Perjuangan di dalam pilkada-pilkada strategis. Jakarta misalnya sampai hari ini hampir pasti PDI Perjuangan untuk kali pertamanya menurut saya tidak berhasil mendorong atau mendukung jagoannya sendiri di dalam pilkada Jakarta. Padahal kan ini sangat strategis ya. Beruntung PDI Perjuangan punya golden ticket di Jawa Tengah dan Sumatera Utara, sehingga bisa langsung memamerkan kekuatan untuk head to head melawan jagonya Pak Jokowi. Di Sumatera Utara kan langsung lawan menantunya tuh, bahkan mungkin ya, ini masih mungkin di Jawa Tengah akan melawan langsung anak bungsunya Pak Jokowi. Jadi nampaknya negara ini menjadi arena pertempuran antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Sementara Pak Prabowo cukup lihai hari ini, cukup cerdik, dia mengambil jarak, tidak ingin masuk ke pertarungan antara Joko Widodo dengan PDI Perjuangan. Iya, bisa jadi juga nanti di eranya Presiden Prabowo itu akan merangkul PDI Perjuangan, begitu ya? Kalau rangkul-rangkulan sih bisa saya terjadi ya, karena PDI Perjuangan atau Bu Mega kan nggak punya masalah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga menurut saya tidak punya masalah yang serius ya. Ya. Bahkan kalau kita berandai-andai itu di dalam himnenya PDI Perjuangan itu disebut juga tuh untuk Indonesia Raya tuh. Oh. Dari himne udah koalisi sebenarnya itu ya. Mas Hen. Jadi kalau kemudian bergabung dengan Gerindra saya nggak kaget karena dia lagunya. Iya, ya tinggal jadiin satu himne aja. Mas Hen, kalau ada posisi ini, kalau bicara nomenklatur di kabinet kan ada Kementerian Sosial sama Kementerian Sekretaris Kabinet, itu kan masih kadernya PD Perjuangan. Artinya kalau bicara syahwat politiknya Presiden Jokowi itu kan tidak harus nyampe ke Kementerian Sosial dan Kementerian Sekretaris Kabinet gitu loh. Nah ini bagaimana Anda membacanya? Apakah Pak Jokowi sengaja masih biar ada komunikasi dengan PD Perjuangan, masih ada 2 kader di situ?
Nggak ada kepentingannya soalnya dia kalau reshuffle. Kan Kumham ada kepentingannya. Tadi Mas Guntur Romli sudah membacain itu tuh kepentingannya apa. Hmm, Di SDM juga punya kepentingan kan. ya. Guntur Romli juga tadi sudah membacakan untuk menjelaskan kira-kira apa. Walaupun Arifin Tasrif setahu saya juga bukan kader PD Perjuangan, tapi Iya, mungkin tapi dianggap dekat dengan Ibu Mega begitu ya? ya dekat dengan Ibu Mega kan belum berarti apa namanya Iya. kader gitu kan. Pak Don Bosco juga dekat sama Ibu Mega cuma kan bukan kader PDI Perjuangan. Jangan bikin posisi saya sulit untuk pertanyaan berikutnya, Mas Hen.